Ya, jadi ini adalah Regrade Gundam Unicorn Full Armor, dan dapat gue bilang ini adalah salah satu Gunpla Regrade dengan fitur dan gimmick yang terbanyak di antara semua kit Regrade. Ya, jadi silahkan ditonton video ini sampai akhir. Hello builders, welcome to my channel. Kembali lagi bersama gue di Jawara Obi. Di video kali ini kita akan mereview Gunpla Regrade. Ini adalah Regrade Gundam Unicorn Full Armor. Ya, jadi setelah di video sebelumnya kita mereview versi high grade dari Gundam Unicorn, maka di video kali ini kita akan mereview versi regrade-nya. Ya, jadi untuk varian regrade di Gundam Unicorn itu ada 3 jenis. Ada yang Gundam Unicorn warna putih, warna hitam, dan yang terakhir ada yang warna emas atau Gundam Unicorn Penex. Ya, jadi untuk di video kali ini kita akan membahas tentang Regrade Gundam Unicorn yang berwarna putih ini. Ya, jadi sedikit tips jika kalian ingin membeli Regrade Gundam Unicorn yang berwarna putih ini. Jadi dia ada 3 jenis. Ada Regrade Gundam Unicorn yang standar, Regrade Gundam Unicorn Bandai Denshi, dan yang terakhir itu ada Gundam Unicorn Full Armor atau yang paling lengkap. Oke, jadi langsung saja jika kalian memiliki budget yang berlebih, gua langsung merekomendasikan kalian untuk membeli Regrade Gundam Unicorn Full Armor ini. Dengan harga kisaran 650.000, kalian bisa mendapatkan Gundam Unicorn dengan Psycho Frame berwarna hijau dan juga mendapatkan perlengkapan armor dan senjatanya ini yang sangat banyak. Tetapi sebaliknya, jika budget kalian tidak mencukupi atau kalian sangat menginginkan Gundam Unicorn dengan Psycho Frame berwarna merah, gua merekomendasikan kalian untuk membeli yang versi Bandai Denshi karena harganya itu lebih murah di kisaran 500.000. Ya, tetapi gue tidak merekomendasikan kalian untuk membeli yang varian standar karena yang varian standar itu harganya tidak jauh beda dengan yang Bandai Denshi dan aksesorisnya lebih sedikit. Ya, jadi sedikit fun fact, sebenarnya Gundam Unicorn ini di animenya itu di scene manapun tidak ada Gundam Unicorn dengan Psycho Frame berwarna hijau dan memakai perlengkapan full armor ini. Ya, karena di animenya itu saat Gundam Unicorn memakai perlengkapan full armor ini, setahu gua Psycho Frame-nya itu berwarna merah. Ya, jadi kalau di final battle Psycho Frame-nya itu berwarna hijau, tapi perlengkapan armornya itu semuanya sudah dilepas. Ya, jadi menurut gua tidak terlalu anime accurate, tapi ya berbahagialah, setidaknya kita mendapatkan Regrade Gundam Unicorn dengan Psycho Frame berwarna hijau. Ya, jadi gua mulai dulu dari overall reviewnya atau review secara keseluruhan. Ya, jadi di setiap video review gua selalu mengawal reviewnya itu dengan overall review. Jika para builders tidak memiliki waktu untuk melihat secara keseluruhan video review gua, setidaknya dengan overall review saya sudah menyampaikan reviewnya ini secara garis besar. Tetapi jika kalian ingin melihat reviewnya itu sampai akhir, itu akan lebih bagus lagi karena akan gua tunjukkan setiap detail dari Gunpla-nya ini. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal video tadi, untuk Regrade Gundam Unicorn ini adalah salah satu Regrade dengan fitur dan gimmick yang paling banyak di antara semua kit Regrade. Ya, jadi seperti yang kita tahu, untuk kit Regrade Gundam Unicorn itu bisa ditransform dari Unicorn Mode ke Destroy Mode dan sebaliknya. Ya, jadi baik kalian membeli yang versi standar Bandai Denshi Full Armor atau yang Banshinon atau Regrade Gundam Unicorn Penex yang harganya itu 2 juta, semuanya bisa ditransform selama itu adalah Gundam Unicorn Regrade. Ya, tapi kalau untuk yang versi high grade seperti ini tidak bisa ditransform. Ya, jadi transformasi di Gundam Unicorn ini tidak terkesan asal-asalan. Ya, jadi baik dia di Unicorn Mode ataupun di Destroy Mode, transformasi desainnya itu semuanya terlihat sangat perfect. Selain bisa ditransform untuk senjata-senjatanya ini seperti tombaknya, rifle-nya ataupun perisainya ini semuanya dibuat dengan sangat bagus dan sangat detail. Ya, jadi untuk senjata-senjatanya ini dapat gua bilang sistemnya itu modular. Jadi seperti yang dapat dilihat untuk bagian senjata di bagian belakang dari backpack-nya ini dan digabungkan menjadi satu bagian. Tapi senjatanya ini bisa juga kita cabut dan menggunakannya satu persatu. Dan contoh lain di bagian tangannya ini, untuk rifle dan perisainya ini sebenarnya adalah part terpisah, namun kita bisa menggabungkannya, tetapi juga bisa digunakan secara satuan. Ya, jadi intinya fitur dan gimmick di Gunpla-nya maupun senjatanya itu semuanya sangat banyak. Untuk detailnya nanti pasti akan gua tunjukkan. Ya, jadi untuk selanjutnya poin-poin pentingnya itu adalah bagian boosternya. Ya, jadi untuk boosternya ini
cukup memakan space yang agak besar. Untuk boosternya ini artikulasinya hanya seperti begini. Jadi untuk memajangnya kalian kira-kira harus memiliki space seperti begini. Nanti gua tulis ukurannya. Ya, jadi mungkin kalian berpikir kalau senjata-senjatanya ini di bagian backpacknya ini terkesan sangat berat dan mungkin bisa mengganggu kekokohan dari kit ini, tetapi kalian tidak perlu khawatir karena untuk bagian boosternya ini juga sebagai support atau pendukung agar kitnya ini tetap stabil. Ya, tapi meskipun boosternya ini kita cabut, gamplanya ini tetap mudah untuk diberdirikan karena di bagian kakinya ini cukup stabil dan tapaknya ini cukup besar. Ya, jadinya untuk kekokohannya ini masih sangat bagus meskipun boosternya ini kita cabut. Ya, daripada gua ngomong terus dan kalian bosan, mending kita langsung lihat saja isi dari boxnya dan detail lebih lanjut lagi dari kitnya ini. Yap, jadi ini senjata yang akan kita dapatkan dari Renegade Gundam Full Armor. Senjata pertama yang kita dapatkan adalah shieldnya ini, dan ini dalam mode Destroy Mode yang dapat kita artikulasikan menjadi Unicorn Mode seperti begini. Dan untuk shieldnya ini kita dapat 3 buah. Senjata berikutnya yang kita dapatkan adalah ini seperti bazooka yang nantinya kita pasang di bagian belakang dari Gundamnya. Ya, namun untuk senjatanya ini seperti yang saya bilang tadi, ini modular, jadi bisa kita cabut part-partnya ini semuanya. Jadi selain bisa dipasang di bagian belakang dari mobile suitnya itu, senjatanya ini kita juga dapat bisa memasangnya di bagian tangannya. Dan untuk detailnya ini menurut gua sangat bagus, jadi ini juga ada artikulasi sedikit. Dan untuk bazokannya ini kita mendapatkan 2 buah, jadi pas di kanan dan di kiri. Oke, jadi selanjutnya kita akan melihat machine gunnya ini. Untuk detailnya ini juga sangat bagus, standar Renegade ya memang. Dan di sini juga bisa diartikulasikan, di bagian sini juga bisa diartikulasikan. Dan untuk rifle-nya ini kita mendapatkan 6 buah. Kita bisa menggabungkan 2 buah rifle-nya ini menjadi satu seperti ini. Ya, kita juga mendapatkan 2 buah misil yang nantinya kita pasang di bagian kakinya. Senjata berikutnya ini adalah spear-nya, dan untuk ukurannya ini cukup panjang. Dan untuk gagangnya ini bisa kita artikulasikan, jadi bisa kita cabut juga agar spear-nya ini tidak terlalu panjang. Dan untuk bagian atasnya ini juga bisa kita cabut. Kita juga bisa memasangnya di bagian bawahnya, jadi ya seperti begini. Ya, jadi kreasi dalam memasang senjatanya ini sangat luas. Selanjutnya kita akan lihat beam magnumnya. Untuk detailnya ini juga sangat bagus, memang standar dari Renegade. Untuk bagian amunisinya ini juga dapat kita buka, dapat kita keluarkan seperti begini. Oke, selanjutnya senjata wajib untuk Mobile Suit Gundam adalah beam saber-nya. Ya, jadi untuk gagang beam saber-nya ini sebenarnya kita dapat 4, tapi untuk efeknya ini kita hanya mendapatkan 2 buah. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan boosternya ini. Jadi boosternya ini kita ada dapat 2. Dan untuk artikulasi dari boosternya ini, di sini nggak ada artikulasi di bagian belakang, jadi di bagian kakinya ini saja yang ada artikulasi. Ini ball joint seperti begini, dan di bagian ujungnya ini juga ada sedikit artikulasi ball joint. Oke, jadi terakhir kita mendapatkan sebuah adaptor untuk kita memasangnya di bagian backpacknya. Ya, nantinya untuk pemasangan semua senjatanya ini pada mobile suitnya itu akan saya perlihatkan. Oke, jadi ini adalah Renegade Gundam Unicorn dalam versi Unicorn Mode. Ya, jadi kalau varian Unicorn Mode itu semua psycho frame yang berwarna hijau itu semuanya tertutup, dan dominasi warnanya itu adalah warna putih. Ya, jadi langsung saja kita lihat detailnya di bagian kepalanya ini seperti ini. Ya, VV-nya itu menyatu menjadi satu, tapi kita bisa buka menjadi Destroy Mode. Ya, selanjutnya itu bagian shouldernya seperti begini, bagian tangannya begini, dan ini juga bisa diartikulasikan. Ini adalah beam saber-nya. Untuk bagian telapak tangannya ini standar. Oh, jadi telapak tangannya ini kita dapat 4 buah, 1 pasang tangan menggenggam dan 1 pasang tangan terbuka. Ya, jadi selanjutnya untuk bagian skirtnya seperti begini. Untuk desain skirt bagian sampingnya seperti begini, bagian belakang. Dan untuk bagian backpacknya ini memang kalau desain di Unicorn Mode itu beam saber-nya itu tersimpan di backpacknya. Dan untuk desain kakinya ini seperti begini, desain bagian samping, bagian belakang, dan bagian bawah telapak kakinya begini.
Ya jadi memang kalau di unicorn mode itu tidak banyak yang bisa diperlihatkan. Ya jadi sekarang gua akan mentransformasinya dari unicorn mode ke destroy mode. Ya, jadi seperti yang dapat dilihat, ini adalah Regret Gundam Unicorn Mode dalam versi Destroy Mode. Ya, jadi memang kalau dipajang itu lebih bagus pastinya kita memajangnya dengan Destroy Mode. Ya, jadi sedikit fun fact, jika kita menggantinya menjadi Destroy Mode itu, maka tinggi dari Gundam ini juga akan lebih tinggi. Ya, jadi selanjutnya kita akan lihat artikulasinya dulu, baru selanjutnya akan gua pasang dengan senjata-senjata full armornya. Ya, jadi untuk artikulasinya dari atas kepala yang pastinya bisa 360 derajat. Bagian shouldernya seperti begini, sikunya sangat bagus. Dan untuk bagian sampingnya ini bisa digerakkan, bagian tangannya ini biasa ball joint. Dan untuk bagian badannya ini bisa 360 derajat. Ke depannya begini, ke belakang sedikit, ke samping. Dan untuk bagian skirtnya ini ball joint, bagian skirt samping, atas bawah, bagian skirt belakang dengan ball joint juga. Dan untuk kakinya ini tentu pastinya bisa split seperti begini, ke depannya begini, ke belakangnya begini, dan lututnya itu sangat bagus. Artikulasi di bagian kakinya ini seperti begini, dan untuk telapak kakinya ini juga dapat diartikulasikan. Selanjutnya gue akan memasang peralatan full armornya ini pada kit Gunpla-nya ini. Yap, jadi ini adalah Regret Gundam Unicorn Mode dengan pose Destroy Mode dan semua senjata full armornya itu semuanya terpasang. Ya, jadi memang kalau untuk mengubah dari Unicorn Mode ke Destroy Mode itu sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi untuk memasang semua perlengkapan full armornya ini agak merepotkan. Kita harus tahu urutan dalam memasangkan peralatan senjatanya. Ya, jadi kalau urutan pemasangan senjatanya itu tidak pas, maka akan agak susah untuk memasangnya. Selain itu, setelah senjatanya dipasang semua, sebenarnya untuk senjatanya ini tergolong cukup kuat menempel di Gunpla-nya ini. Jadinya tidak terlalu mudah untuk senjatanya itu lepas. Yap, jadi untuk review dari Regret Gundam Unicorn Full Armor ini mungkin masih ada beberapa part atau bagian yang tidak sempat gua jelaskan, seperti pose-pose yang dapat kita posekan dengan senjata-senjatanya ini. Ya, karena untuk kebebasan dalam memposekan senjata-senjatanya ini sangat luas, jadi kalian bisa memposekannya itu sebebas kita sesuai dengan kreativitas kita. Ya, jadi akhir kata untuk kesimpulan dari kit ini, gua sangat rekomendasikan. Dengan harga 650.000 kalian mendapatkan salah satu Regret dengan gimmick atau fitur yang terbanyak. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Dan see you in the next video and always live with your passion.